kita menuju ke partisipan yang lain, Roy, langsung. Ya, seorang partisipan, mantan preman yang sensitif dengan hal-hal yang bersifat gaib, setelah menemukan benda-benda gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 11. Ati, angka kelahiran tanggal 11. Kisah kelamnya di masa lalu saat menjadi preman. Telah ia tutup rapat-rapat. Namun kini, ia menjadi korban penipuan benda berharga. Apakah ini adalah hal yang ia tuai setelah perbuatan buruk yang dilakukannya di masa lalu? Pemirsa, ada Mbak Ati, lahir tanggal 11 April tahun 75. Assalamualaikum Mbak Ati. Waalaikumsalam. Bagus sekali bajunya, cerah. Udah siap lebaran tampaknya ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Saya ke Roy dulu Mbak Ati ya. Ya. Silakan Roy. Ya, jadi saya sebelum membacakan semua ini peta-peta yang ada, ini namanya brand mapping. Jadi di otak saya sering lakuin brand mapping. Jadi sebelum saya masuk ke dalam penggambaran saya pengen nanya dulu nih satu persatu ya. Kamu sudah pernah masuk penjara ya? Belum, cuman waktu itu sih saya sebagai pertama kayak saksi gitu. Terus yang kedua waktu itu ada kasus pengeroyokan antar geng gitu. Nah saya itu ikut juga di situ, tapi saya sih cuman sebagai temennya aja. Nah di situ emang di kantor polisi, tapi saya cuman jadi temennya aja di situ, dan emang rata-rata yang di penjara tuh pada kenal gitu. Baik. Ya. Ya, baik. Saya sudah menangkap jawabannya. Baik. Jadi Mbak Ati, saya menggambarkan gambaran yang sangat sulit dan rumit di sini, semacam brand mapping. Kasus pun kamu sempat terjerumus. Apakah itu betul? Baik. Satu, dan saya belum selesai sampai di situ. Sempat menjadi preman dan sempat beberapa. Betul? Dan satu lagi, ada hal yang mengejutkan. Tapi ini mungkin tidak pure langsung dari Mbak Ati ya. Rencana yang terjadi pada kala itu. Tetapi saya butuh kejujuran di sini. Saya yakin ini semua memang sudah terjadi berlalu lama. Tapi saya pengen kejujuran saja. Rencana dan itu memang sempat gagal, dan saya menuliskan kata grup. Tapi saya juga menuliskan beberapa nama nih. Entah kamu ingat atau tidak ya. Budi Prakoso. Kemudian Merianti. Kemudian Ahmad. Sejujurnya lupa sekali gitu. Dan Marlina. Serta dan yang terakhir ada Siti Nur. Kalau Siti Nur sih ada temen dulu di radio ya. Tapi kalau yang lain saya dulu kan emang kondisinya nggak pernah sadar gitu ya. Jadi karena pengaruh itu. Terjerat. Ya. Karena juga sebenarnya saya menggambarkan otak pelaku. Oh, kemudian ada tulisan Laura juga, ada nama Laura. Kemudian ada kasus juga. Ya sebenarnya ini mengambil hak yang bukan milik kamu. Lupa ya? Lupa. Oke, baik. Zaman dulu banget itu. Zaman jadi dulu banget. Iya itu karena dulu kan emang pengaruhnya sadar nggak sadar gitu. Jadi ada memori yang kayak kehapus, ada yang terus ingat sampai sekarang gitu. Dan itu udah saya kubur dalam hidup saya. Maaf ya kalau tadi saya bongkar semua rahasia yang
ada di kepala saya. Nggak apa-apa ya? Iya, tapi saya juga emang lupa gitu ya. Baik. Jadi ada mungkin sedikit tapi tidak seperti yang Kak Roy bilang sampai sebegitunya gitu. Itu kan kasusnya antar geng lah gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu terlibat sih, cuman karena ikut aja gitu. Nah itu yang bikin saya ikut langsung ke kantor polisi itu. Ya, itu sempat teramai lah gitu dibicarakan. Mbak ini kecil-kecil jagoan neon ya. Hebat banget. Tapi itu dulu. Berarti dulu emang punya ilmu bela diri lah. Sampai percaya diri itu untuk ikutan geng kekerasan emang punya bekal. Enggak juga ya, cuman sebenarnya karena pengaruh di bawah itu yang bikin jadi berani gitu. Jadi kita tuh nggak takut apa-apa gitu. Oh, jadi itu halusinasinya kayaknya jagoan neon gitu ya. Jagoan aja mau. Jagoan. Dulu kan emang suka nge-MC kayak gitu sama nyanyi juga, tapi lagu-lagu metal gitu ya. Tapi itu di luar kesadaran. Grunge gitu ya. Iya. Sambil makan darah kelelawar juga. Oh enggak. Enggak sampai gitu ya. Enggak. Kan di bawah pengaruh jadinya susah mengendalikan diri kan ya. Jadi dia lagu-lagunya tuh lagu-lagu keras, lagu-lagu metal. Tapi memang dengerin lagu metal. Oh, kamu juga dengerin metal. Peace out. Oh, wow. Tapi memang sekarang sudah hijrah ya dan sudah melupakan hal-hal yang buruk. Iya, itu udah lama banget, udah pengen saya lupakan. Kalau itu sih jadi sekarang malah jadi takut gitu kalau misalnya ada ribut sedikit atau ada yang apa sedikit. Aduh, jadi takut gitu karena kan dulu pernah juga saya kena waktu itu saya mau pamit mau pergi ke naik gunung di Rinjani. Saya mau pamit sama anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Tiba-tiba saya langsung ditarik sini, saya kamu ikut saya gitu. Emang kenapa lu dicari, Cana teh? Loh dicari siapa? Langsung digeret lah gitu. Dan dalam satu tempat itu tiba-tiba dia langsung kesini saya. Aduh. Saya kan salah saya apa? Ya gitu kalau berani tapi salah saya apa? Dan itu dia tanpa banyak bicara langsung ke sini. Alhamdulillahnya saya nggak mati gitu ya, nggak tahu atau ada yang masih melindungi. Berapa jahitan tuh, Mbak? Di sini cuma ada satu, masih ada bekasnya satu doang gitu. Jadi nggak sampai ke dalam banget itu. Dan satu lagi di kaki jadi bek gitu. Tapi dia juga bengok kok nggak mati sih gitu. Saya juga yang mabok kali ya. Mungkin ya, saya ngerasa itu masih sadar gitu. Jadi cuman doang waktu itu nggak sampai gitu. Jadi itu masih ada sadarnya gitu. Berarti kalau kamu ingat-ingat dulu kenakalan kamu, suka ketawa sendiri nggak? Suka malu. Suka sedih gitu ingat pengorbanan mama karena kan jadi mama yang bawa bolak-balik masuk ke rumah sakit. Iya. Sampai ke beberapa orang pinter juga, sampai nggak boleh di Bandung gitu, harus di luar kota lah. Tapi tetap aja di luar kota ada aja, jadi tetap aja jual beli gitu zaman dulu. Terus kalau masuk rumah sakit itu sampai diikat, sampai teriak-teriak itu 3 bulan masuk rumah sakit. Tapi balik lagi gitu karena masih belum sadar gitu. Sadarnya justru setelah saya terjun lagi ke dunia entertain, saya kerja di salah satu kafe dan memanajeri salah satu band. Saya nge-DJ juga, tapi justru di situ jadi jadi bener gitu. Jadi malah nggak mau ke dunia ya kayak gitu lagi gitu, malah paling ya karena suka ada tamu dia nyuruh minum gitu waktu itu ya posisinya gitu. Okay. Terus yang waktu cerita beda lagi ya Kak Roy. Suatu saat dulu waktu kecil kata mama saya suka main sama anak kecil, jadi tapi nggak ada yang lihat gitu. Jadi itu teman-teman gitu ya, mana sih nggak ada gitu. Jadi bermain sendiri gitu sama satu sosok itu gitu. Terus yang udah
udah gede malah terjun ke dunia obat-obatan kayak gini sama dunia premanisme. Pokoknya dulu saya botak rambutnya jadi nggak pernah. Iya jadi seneng aja gitu dibotakin gitu. Itu di geng kamu yang cewek berapa Mbak emang? Nggak ada cewek, cowok semua. Cowok semua. Saya nggak Kamu punya temen cewek. dulu. Satu-satunya? Iya. Botak lagi ya? Botak Kecil lagi? Iya. Untung nggak dipanggil tuyul. Nah ini aku mau nanya nih ya sama Mbak Ati ya. Teman-teman masa lalumu, berapa yang masih hidup sampai sekarang? Kalau yang kan saya satu-satunya barang yang nggak saya pakai itu satu karena itu katanya nggak boleh. Jadi masih banyak juga yang ingetin jangan itu mah nggak bagus katanya. Yang lain aja. Semua mah juga nggak gitu. bagus satu teh. Iya. Lanjut terus. Cuman itu aja yang satu. Soalnya ada temen juga yang meninggal. Jadi nggak begitu banyak sih karena udah pada tobat juga gitu. Jadi masih sempet karena ngelihat si ini overdosis kita langsung Membersihkan buru-buru diri lah ya, Teh, berubah ya? gitu ya. Sudah cek kesehatan belum Teh? Kayak lever gitu udah aman, masih aman? Aman, Aman, semuanya syukur lah kalau gitu. aman alhamdulillah. Cuman agak gigi aja korosi ya Teh ya? Ini nggak ada sebenarnya, saya pakai palsu dulu Nah, jadi itu kan aku udah pada tahu nih. Ya iyalah, Mas Robi kan tahu. Sama juga ya. Enggak dong. Kayaknya sama tahu juga betul, gigi. betul. Saya kan orangnya suka baca Teh, suka belajar. Saya tahu mana yang asli, mana yang tidak. Iya, ada Pasti satu lampu, pertanyaan nih ya? dari saya. Sebenarnya Amit-amit. apa sih yang membuat hijrah dari yang dunia gelap kemudian Tamparannya. iya tamparannya apa sebenarnya jadi langsung tiba-tiba langsung berubah 180 Sebenarnya nggak derajat tiba-tiba ya. Saya sama mama tuh diobatin bener-bener sampai masuk pesantren, kabur. Ya Allah. Makanya saya langsung ditarik sama mama. gitu. Janganlah. Terus pokoknya jadi udah ke beberapa masih tetap belum gitu. Rumah sakit juga nggak sanggup. Jadi itu sebenarnya emang harus dari diri sendiri gitu. Tahun berapa Teh mulai hijrah? Berhenti banget. Ceritanya gini, pada suatu hari saya lagi bebersih kamar nih, terus naro karpet nih ya di pagar rumah. Pagar rumah. Nah, pas mau saya gebugin, tiba-tiba salah satu pilar itu isinya lalat semua, tapi lalatnya besar-besar dan warnanya itu abu-abu. Terus saya kan aneh, langsung bilang ke mama, mah ada lalat gede-gede nih, semprot aja pakai itu ya salah satu alat semprot ya. Lah. Langsung saya ambil nih, pas mau disemprot si Bibi datang. Kenapa Neng? Ini Bi banyak lalat mau disemprot. Kata Bibi teh jangan. Kata Bibi, kenapa sih Bi? Nggak usah cenah teh. Ya udahlah saya balik lagi nih, bawa aja ke dalam pagar rumah yang masuk. Pas balik lagi sambil lagi lihat, tiba-tiba di bawah tuh ada kalung. Langsung saya ambil nih kalungnya, langsung saya bawa, ada isim gitu ya, masuk ke dalam rumah. Mana kata orang-orang rumah langsung pada pindah tangan, pada pengen lihat. Terus pas tante lihat, ada huruf tangannya. Mana sih tadi kok nggak ada? Diambil lagi lah sama saya. Pas diambil lagi, langsung tiba-tiba ada yang masuk. Langsung saya bawa, ada isim gitu ya, masuk ke dalam rumah. Mana kata orang-orang rumah langsung pada pindah tangan, pada pengen lihat. Terus pas tante lihat, ada huruf tangannya. Mana sih tadi kok nggak ada? Diambil lagi lah sama saya. Pas diambil lagi, langsung tiba-tiba ada yang masuk. Nah itu langsung ngamuk lah, kesurupan kayak gitu. Terus? Sampai didatengin ustadz lah baru bisa sadar. Wow. Nah dari situ saya jadi sensitif banget gitu kalau misalnya ada Sensitif apa-apa. dengan hal begituan? Iya, jadi ada lihat, jadi capek gitu ngeliat masuk, ngeliat masuk gitu. Nah si kalung itu kata ada yang bisa sampai di bawah, saya masih belum berani kan nyentuh ya. Dibawa sama dia ke Garut, pas dibawa lagi ke rumah, ini katanya bagus dari peri, dari kata dia buat kamu, udah aja. Saya emang nggak berani ya, ditaruh aja. Terus penasaran nih, nanya lagi ke ada orang yang bisa, saya bawa. Bah waktu itu manggil teh, bah ini apa sih? Coba saya lihat, oh ini tuh dari peri katanya.
ini buat kamu, buat nyembuhin orang, tapi syaratnya harus dibeli. Katanya belinya pakai apa? Dibelinya pakai puasa selama 7 kali hari lahir. Hari lahir ya udah saya puasa nih, udah 7 kali hari itu datang lagi ke abah itu, bah udah puasa nih, ya udah sok saya ini, tapi mau ngaku dosa dulu. Kenapa? Kemarin habis minum. Ya kata si abahnya teh, dia lihat saya tanya dulu ya, pas saya tanya, wah dia nggak mau, dia nangis, dia pengennya kamu bersih, jangankan minum gitu, berbohong juga nggak mau dia. Padahal sayang nih, sampai kapan gitu, mau gitu-gitu terus. Ya udahlah saya pulang lagi aja ya. Sampai sekarang tuh saya lupa tuh, makanya pengen tahu sama Kak Roy sebenarnya kalung itu teh emang bener atau enggak gitu. Itu yang satu. Isim eta jimat, ya kan? Iya isim itu. Itu jimat maksudnya. Tapi nggak tahu kan wallahu alam itu apakah bener dari atau dari peli, katanya buat bisa nyembuhin buat saya katanya. Tapi ya udahlah saya jadi lupa aja sama itu udah. Saya nggak tahu lagi abah itu masih hidup atau nggak tahu. Terus yang ke satu itu Kak Roy. Yang kedua di rumah itu katanya sih suka banyak ada yang lihat di rumah saya itu. Itu rumah keluarga besar. Nah saya kan berapa kali nih iseng datang ke yang bisa juga gitu, minta dibersihin karena kan masih suka aja tiba-tiba teh gitu. Lihat ada yang ini masuk, lihat ada yang masuk, lihat ada yang lewat masuk gitu. Jadi kan sensitif gitu sama hal-hal gitu. Minta dibersihin gitu. Tapi nggak tahu nggak bersih-bersih waktu itu ya. Terus akhirnya sama salah satu orang saya minta ditutup mata. Dari situ mulailah rada ketutup, jadi udah nggak bisa ngeliat-liat lagi. Kalau pertama-tama sampai ngerewotin orang-orang tuh waktu KKN gitu kan, karena nggak sadar gitu. Terus kalau naik gunung suka lihat ada aki-aki kayak gitu, jadi masih bisa lihat-lihat kayak gitu. Tapi sejak ditutup itu udah nggak ngeliat. Terus di rumah itu si tante saya tuh kan sakitnya kanker, dia selama 7 tahun. Nah dia tuh naro emas tuh di bawah kasurnya. Suatu saat emas itu hilang, raib. Sedangkan tante saya kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi-pergi jauh, selalu di situ dan tahu gitu. Langsung tolong dicek dong di lemari gitu, kayaknya ada emas juga, masih ada nggak? Langsung dilihat, dicek, loh kenapa emas yang itu berubah semua, jadi yang tadinya 24 karat tuh jadi imitasi semua gitu. Padahal kunci lemari itu dipegang juga sama tante. Sampai akhirnya tante saya itu meninggal. Udah gitu, mamah tuh masih penasaran. Dulu juga katanya Uyut tuh naro emas juga banyak di situ. Terus pada saat penjajahan Jepang tuh semua kan ngungsi. Nah pas balik lagi ke rumah, kan rumah itu didiamin sama tentara Knil. Nah pas balik lagi ke situ, ternyata pas dibuka di kubur emas itu nggak ada gitu. Makanya kan saya tuh jadi penasaran, kenapa sih emas hilang? Si mama datang lagi, aduh emas mama juga hilang. Ah masa sih mah? Mama nih kayaknya lupa naro gitu. Saya kan nggak percaya. Terus ya udah sih mama, emas yang masih nyisa di mama sini saya taruh nih, ya udah taruh nih di lemari, dikunci, nggak ada yang tahu aja. Terus kita pergi aja berapa hari ya. Pas nyampe rumah lagi iseng lihat, ternyata nggak ada emas yang saya sembunyiin itu. Sampai nanya ke suami, ke siapa, tahu nggak, lihat nggak? Lihat juga enggak. Nah saya tuh penasaran kan, jadi ke beberapa ada orang yang bisa nanya, ada yang bilang ini disumputin sama makhluk gaib katanya teh ya. Beberapa ini udah ke beberapa yang bisa bilangnya kayak gitu. Sama harus beli apa emas lah, harus beli ini segala macem. Tapi orangnya teh pada nggak datang lagi, katanya teh nggak tahu dia ada yang dari Jawa, dari apa, nggak berani datang lagi ke rumah gitu. Sampai akhirnya cerita ke orang kantor, kenapa ya ini emas suka hilang terus, sama kadang-kadang uang juga hilang gitu ya. Kayak si mama ke warung nih bawa uang, tiba-tiba belum bayar loh. Kok kemana? Padahal kan dari rumah tuh udah dibawa, ada gitu di saku. Nah dikenalin
dikenalin lah sama orang kantor, sama seseorang ini. Dia katanya tukang tarik emas katanya. Ya udah dia bawa apa sih kita ajak ke rumah. Terus dia ada syaratnya, saya harus beli minyak. Minyaknya harganya waktu itu yang pertama tuh 11 juta. Karena penasaran kita tuh ya udahlah beli dulu gitu ya. Terus mulailah penarikan itu ya di rumahnya atau di mana ya saya lupa. Dan pas di minyak yang 11 juta itu tiba-tiba ada barang yang datang beletrak gitulah. Keluarlah barang ada satu gitu ya. Kayak jarum emas kayak gitu sama koin emas, ada banyak lah gitu ya. Terus beberapa hari tiba-tiba si orang ini bilang itu ketarik lagi gitu, ketarik lagi gitu, harus beli lagi minyak.